Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percobaan dua, yaitu dioda semikonduktor pada rangkaian DC. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Aras dengan NIM 1924040005 dari kelas Pendidikan Teknik Elektro 01. Adapun video simulasinya akan dijelaskan di video berikut ini. Baik, kita akan memulai percobaan dua ini. Pertama-tama kita akan membaca tujuan dari percobaan ini, di mana kita akan melakukan uji coba mengenai dioda semikonduktor dalam rangkaian DC. Adapun tujuan percobaannya, yang pertama, menyusun dioda silikon sedemikian rupa hingga sama dengan rangkaian percobaan yang telah dipraktekkan. Kemudian yang kedua, menjelaskan hubungan antara jatuh tegangan yang terjadi pada masing-masing hubungan dioda dan arah pengaliran arus listrik DC dalam penggunaan dioda semikonduktor pada rangkaian elektronik. Kemudian yang ketiga, membuat kesimpulan tentang hasil praktek yang telah dilakukan. Selanjutnya kita akan masuk pada aplikasi simulasinya. Kita membuka aplikasi Proteus. Kemudian kita mengklik New Project dan memberikan nama pada project ini, yaitu dioda semikonduktor pada rangkaian DC. Kita lanjut. Dan finish. Kemudian kita mengklik icon P untuk mencari bahan-bahan yang akan kita praktekkan. Kita mencari resistor. Saya akan menggunakan resistor jenis device generic resistor symbol. Kemudian kita akan mencari saklar kutub 2. Kita melakukan saklar SW SPDT aktif. Kemudian kita akan mencari diodanya. Saya akan menggunakan dioda device generic dioda. Dan kita akan mencari power supply-nya berupa baterai DC. Saya menggunakan baterai DC aktif atau DC voltage source. Kemudian kita akan menempatkan komponen-komponen ini pada tabel gambar ini. Untuk lebih jelasnya lagi, saya akan mendekatkan kemudian kita memasukkan resistor, memasukkan saklar kutub 2-nya, dan memasukkan diodanya. Selanjutnya kita akan menambahkan alat ukur berupa DC voltmeter. Kita tempatkan di atas resistornya dan kita mengubah posisinya, dan kita akan tempatkan ke dioda 1, kemudian mengubah posisinya, dan kita tempatkan pada dioda 2 dan mengubah posisinya. Selanjutnya kita akan menambahkan alat ukur berupa DC ampermeter. Kita hanya menambahkannya satu.
Kemudian kita akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu perangkaian komponen-komponen ini. Kita akan merangkainya. Yang pertama, pada baterainya kita akan menyambungkannya ke resistor. Kemudian dari resistor disambungkan ke saklar. Dan saklar kutubnya, pada kutub posisi 1 kita akan menyambungkan ke dioda 1. Dan pada saklar kutub 1, 2 kita akan menyambungkannya ke dioda 2. Baik pada dioda 1, 2 dan 2 voltmeter ini kita akan menghubungkannya secara paralel. Kemudian kita akan menseri kembali ke ampere meter. Tak lupa pula kita menambahkan ground atau pentanaan agar komponen kita kali ini dapat berjalan dengan baik. Kita menyambungkan ampere meter ke grounding. Kemudian kita akan menyambungkan terminal power supply ke grounding juga. Selanjutnya saya akan mengubah tegangan pada baterai DC ini menjadi 10 volt. Kemudian mengubah namanya menjadi power supply 1 atau PS1. Baik, kita akan menghubungkan resistor ini ke alat ukur voltmeternya. Kemudian kita akan mengubah resistansi pada resistor 1 ini menjadi 1 kilo ohm. Kemudian mengubah ampere meter ini menjadi miliampere. Kemudian kita mengubah pada bentuk dioda ini berlawanan arah dengan dioda 1. Selanjutnya, pada gambaran rangkaian pertama ini, di sini menunjukkan bahwa saklar 1 dalam kondisi atau dalam posisi 1. Dan juga pada rangkaian pertama ini merupakan dioda dalam kondisi bias maju. Mengapa demikian? Karena anoda lebih positif daripada katodanya, dan juga bias maju ini akan dapat menghantarkan arus listrik DC atau terkonduksi. Mari kita coba untuk mengukurnya. Baik, telah terbaca di sini alat ukurnya, di mana pada tegangan resistor 1 berjumlah
9,29 volt. Kemudian pada dioda 1 terukur pada voltmeternya yaitu plus 0,71, dan pada dioda 2 terukur pada voltmeternya yaitu plus 0,36 volt. Dan untuk tegangan ampernya atau arus listriknya mengalir sebesar 9,29 mA dengan power supply bertegangan 10 volt. Dapat dijelaskan di sini pada tegangan jatuh berkisar 0,6 sampai dengan 0,7 volt. Itu untuk bias maju pada dioda semikonduktor atau dalam kondisi bias maju yang dapat menghantarkan arus listrik. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu kita akan mengganti posisi saklar ini menjadi posisi kedua dan mengukurnya. Baik, di sini telah terbaca di mana pada posisi kedua ini dioda dalam kondisi bias mundur, di mana anodanya lebih negatif daripada katodanya. Bisa dilihat di sini bahwa pada resistor 1 hanya memiliki tegangan pada alat ukur voltmeter sebesar 0,00 volts. Kemudian pada dioda 1 terukur tegangannya sebesar 0,41 volts, dan pada dioda 2 terukur tegangannya sebesar 10,00 volts. Dan untuk arus listrik DC-nya tidak dapat mengalirkan arus listrik DC karena hanya terukur pada tegangan ini atau ampere ini sebesar 0,0 mA. Mengapa demikian? Karena pada tegangan jatuh posisi kedua ini atau dalam kondisi bias mundur, yaitu tidak dapat terkonduksi atau tidak dapat menghantarkan arus listrik DC, tetapi tegangannya pada dioda 2 mendekati tegangan pada power supply, di mana kurang lebih sebesar 10 volt. Baiklah, itulah tadi penjelasan mengenai simulasi dioda semikonduktor dalam rangkaian DC ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri percobaan kali ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.